Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Shalom. Shalom. Pagi ini kita bertemu kembali setelah satu pekan dengan aktivitas kita, dengan kesibukan kita, apa yang kita lakukan, dengan pekerjaan kita. Kita luangkan kurang lebih 2 jam untuk kita sama-sama mendekat, kita sama-sama duduk diam, mendengar suaranya. Tuhan, kami tahu bahwa hari-hari ini bukan semakin baik, tapi hari-hari di depan kita semakin jahat kalau firman Tuhan ngomong. Dan musim ini sangat luar biasa. Pergantiannya kalau saudara amati panas sekali. Tiba-tiba langsung turun awan mendung. Anugerahnya itu menyertai saudara dan saya. Berkat kesehatan, berkat kekuatan Tuhan berikan dalam hidup kita. Pagi hari ini kita sama-sama sanjung Dia. Kita sama-sama tinggikan Allah kita. Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Allah yang mendengar setiap seruan hati kita. Allah yang mendengar setiap keluhan hati kita. Mari kita siapkan hati kita berdoa terlebih dahulu. Pagi yang indah, pagi yang luar biasa, untuk kami sama-sama masuk ke dalam ruang Maha Kudus-Mu ya Tuhan. Sebelum kami masuk sama-sama dalam ruang Maha Kudus, sucikan kami, layakkan kami, basuh kami dengan kuasa darah-Mu, hingga kami boleh layak bertemu muka dengan Engkau, mendengar Engkau berbicara, mendengar Engkau berkata-kata ya Tuhan dalam hidup kami, dalam rumah tangga kami, dalam kehidupan pribadi kami, dalam kehidupan rumah tangga anak kami. Tuhan, Engkau mendengar, dan kami percaya pada pagi hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Karena firman berkata 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, maka Engkau hadir, maka Engkau ada. Dan saat ini kami bersama-sama masuk ke dalam ruang Maha Kudus-Mu, menikmati hadirat-Mu, menikmati awan kemuliaan-Mu yang menutupi kami pada pagi hari ini, hingga kami boleh mendengar, kami melihat kuasa-Mu yang ajaib. Bentengi ibadah kami dengan malaikat-malaikat-Mu, hingga tidak ada celah bagi musuh untuk mencuri benih firman Tuhan, untuk mencuri urapan baru yang Tuhan berikan pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Bersyukur dalam nama Yesus.
gak terbatas untuk menolong. Sekali lagi, You are holy. Yes. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Katakan worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Katakan worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Ada yang pertama kali hadir di tempat ini, angkat tangan. Ada? Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Anda bukan orang baru, Anda saudara kami.
ada keluarga baru buat kamu. Tuhan Yesus memberkati. Yang ada kanan kirinya kasih senyum pada orang yang baru pertama kali hadir. Haleluya, Tuhan luar biasa. Serahkanlah hidupmu padanya.
ajaib. Tanpa kita sadari, tanpa kita melakukan apa-apa yang kadang-kadang itu Tuhan memberikan di luar pikiran, di luar akal budi kita. Pasti ada jalan keluar, pasti ada solusi yang Dia berikan, karena kasih-Nya itu nyata. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman dari BPA, waktu dan tempatnya tersebut. Shalom. 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 Semuanya semangat? Amin. Puji Tuhan, pada pagi hari ini saya diberi kesempatan ke sini untuk memberikan pengumuman. Sebelum saya melanjutkan yang saya mau bicarakan, saya mau semuanya wanita yang berusia 25 tahun angkat tangan. Ayo, seluruhnya wanita yang berusia 25 tahun ke atas. Ke atas maksud saya. 25 tahun ke atas. Ke atas, ayo semuanya angkat tangan. Saya mau minta semuanya angkatan, karena semuanya adalah anggota-anggota BPA. Semuanya ingin semuanya diberkati oleh Tuhan. Semuanya ingin suami kita, anak-anak kita diberkati oleh Tuhan. Makanya selalu dan selalu dekat sama Tuhan. Salah satunya adalah ikut dalam BPA. Kita akan semakin diberi firman Tuhan, apa-apa yang menjadi bekal kita untuk di dalam rumah tangga kita, ataupun nanti yang berusia 25 tahun, sebelumnya belum 25 tahun tapi belum menikah, sudah menikah, ada kan? Kalau ada, itu juga termasuk di dalam anggota BPA. Saya ingin bahwa semua keluarga-keluarga, seluruh anggota Jemaat Elim ini diberkati oleh Tuhan. Semuanya. Karena saya sendiri mengalami, saya dari orang di luar Kristen, tapi saya merasa setelah saya dipanggil ikut Tuhan, saya benar-benar melayani Dia. Semua ibadah-ibadah gereja saya berusaha mengikuti. Dan saya sekarang
melihat penuaian-penuaian itu dalam rumah tangga saya. Anak-anak saya diberkati Tuhan semuanya. Itu bukan karena saya, tapi karena Tuhan. Maka ibu-ibu semua, karena wanita adalah penolong bagi suami. Wanita, kalau di dalam suami-suami yang sukses ada wanita-wanita yang hebat. Makanya ayo kita wanita selalu setia dan setia di dalam ibadah-ibadah di gereja. Ibu-ibu wanita pilihan Allah, nanti besok Selasa adalah ibadah pertama tatap muka. Tadi yang sudah angkat tangan, saya minta untuk seluruhnya bisa datang. Mari kita menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Firman nanti akan disampaikan oleh Ibu Gembala, Ibu Febo. Jadi saya minta semuanya nanti untuk yang ada downpress kecil yang bisa kita bagikan. Tapi saya bukan itu yang kita mau, tapi semuanya dipulihkan oleh Tuhan. Keluarga-keluarganya diberkati oleh Tuhan senantiasa. Itu yang kami inginkan. Terima kasih. Saya minta tidak ada satupun yang tidak datang besok Selasa jam 6 sore tanggal 17 Mei. Kita ibadah yang pertama di tempat ini, di ruangan ini. Oke? Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Salam. Jangan lupa besok Selasa, hari yang bahagia untuk ibu-ibu, untuk putri-putri Tuhan yang usianya 25 tahun ke atas dan 25 tahun ke bawah yang sudah menikah. Dia tidak pernah janji hari akan panas, dan dia tidak akan pernah janji hari akan hujan, tapi dia yang memberikan kekuatan buat kita. Amin. Kita siapkan hati kita akan dengarkan firman Tuhan.
segala raja. Kita kasih bahagia sekali lagi. Sekian lama Engkau luar biasa,
Terima kasih Bapa di surga untuk semua kasih karunia-Mu yang boleh kami nikmati hari lepas hari, sehingga sampai kesempatan ini Kau masih berkenan kami untuk datang berhimpun untuk mempermuliakan nama-Mu dan juga untuk belajar tentang kebenaran firman-Mu. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, Bapak. Kami membutuhkan kekuatan baru daripada-Mu, karena kami sadar kami tidak sanggup jalan sendiri. Kami butuh pertolongan yang daripada-Mu. Oleh karena itulah Bapak, mari terus Engkau berencana melengkapi hamba-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikan pesan-Mu. Biarlah kami semua diteguhkan, dikuatkan, terus semakin kokoh di dalam mengiring Engkau. Pujian penyembahan kami percaya menyenangkan Engkau, menjadi dupa yang baru, dan Engkau bertahta di atas puji-puji. Terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari silakan duduk. Shalom semuanya. Tuhan kita baik. Amin. Selalu memberkati. Amin. Tuhan mengatakan tidak pernah membiarkan, tidak pernah meninggalkan kita. Bulan kemarin tanggal 15 April kita sudah memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Dan kita semua tahu kematiannya itu merupakan bukti pengorbanannya untuk menebus dosa umat manusia. Dan semuanya itu hanya karena kasih karunia-Nya. Kita bersyukur karena Allah begitu baik dan sangat mengasihi kita. Sebab Tuhan kita tidak menghendaki seorang pun binasa. Maunya Tuhan kita itu semuanya diselamatkan. Kita sebagai umatnya harus meresponi pengorbanannya dan menghargai kasih karunia-Nya agar kita terus bertumbuh dalam iman dan kuat di dalam pengiringan kepada-Nya. Pagi ini pesan firman Tuhan yang akan saya sampaikan berjudul Tuhan membebaskan dan menuntun umat-Nya. Tuhan membebaskan dan menuntun kita. Jadi di dalam kehidupan ini kita tidak sendiri. Ada yang menuntun kita, ada yang menyertai kita. Jadi seperti yang saya katakan tadi, Tuhan tidak hanya membebaskan kita dari belenggu dosa, tetapi juga menuntun kita di dalam perjalanan hidup ini. Seperti yang tertulis di Ibrani 13 ayat 5b. Dikatakan begini, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Firman Tuhan ini berbicara tentang penyertaan Tuhan, keterlibatan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Jadi Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita, yaitu lewat Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Oleh karena itu, kita dengan yakin bisa berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut menghadapi hidupku. Kalau Tuhan yang menyertai kita, siapa musuh kita? Kita tetap terus menjadi pemenang-pemenang hidup.
Tuhan yang telah melepaskan kita dari belenggu dosa, memiliki rencana yang indah atas kehidupan kita. Jadi bukan hanya melepaskan kita dari dosa terus dibiarkan saja, wes sakar mau apa terserah, bukan. Tapi Tuhan punya rencana. Namun untuk menggenapi rencananya, ada kalanya Tuhan menuntun kita melalui jalan yang sulit, perjalanan melalui bukit-bukit, melalui batu-batu, banyak ceplongan. Padahal Tuhan yang menuntun kita. Banyak tantangan, penderitaan. Padahal Tuhan ada di tengah-tengah. Apa maksudnya, tujuannya? Karena Tuhan ingin melatih iman kita, agar kita kuat. Ia atau Tuhan hendak mengajar kita agar kita terus mengandalkan Dia dan bergantung penuh kepadanya. Itu yang Tuhan kehendaki, agar iman kita kuat, kita bergantung penuh kepadanya dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Target Tuhan dalam kehidupan anak-anaknya bukan hanya melepaskan kita dari belenggu dosa, bukan hanya untuk memberkati kita, bukan hanya untuk menyembuhkan sakit penyakit, dan bukan hanya untuk memulihkan keadaan, bukan. Tetapi Tuhan juga punya rencana dan target untuk mempersiapkan kita menjadi laskar-laskarnya, atau dikatakan laskar Kristus, yang siap berperang, siap menghadapi tantangan dan pergumulan. Karena di dalam kehidupan kita ini banyak pergumulan. Karena kita masih di dunia. Dunia ini tempatnya banyak kuasa-kuasa gelap. Agar kita menjadi anak-anak yang tidak manja, agar kita tidak menjadi anak-anak yang cengeng, sehingga mampu meraih kemenangan di setiap peperangan kemanapun Tuhan menuntut kita. Oleh sebab itu, mari kita belajar untuk taat. Sekalipun terkadang Tuhan menuntun kita ke jalan yang tidak selalu rata, penuh liku-liku dan berbukit-bukit. Dan kita harus sadar, kita harus tahu, Tuhan tidak pernah gagal untuk setiap rencananya, dan rencana Tuhan adalah yang terbaik. Bangsa Israel merupakan contoh bagi kita, dijelaskan di Alkitab, bagaimana Tuhan memiliki rencana besar bagi bangsa itu. Karena itu Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir dan menuntun mereka ke tanah perjanjian. Namun Alkitab mencatat bahwa Tuhan tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Ada jalan yang dekat, cepat, tetapi Tuhan tidak mau melalui jalan ini menuntun bangsa Israel. Mereka dibawa berkeliling, berputar-putar dengan jangka waktu yang lama. Bahkan perjalanannya itu sangat berat.
Kenapa Tuhan melakukan hal itu? Karena Tuhan hendak membentuk dan memproses mereka. Mungkin hari-hari ini ya, banyak di antara kita yang sedang dibentuk. Tuhan sedang membawa kita kepada tantangan, persoalan, masalah. Izinkan agar kita diproses, dibentuk menjadi laskar-laskar yang hebat. Bangsa Israel berputar-putar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberal dengan siap sedia berperang. Berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Ditulis di Keluaran 13 ayat 18. Dan untuk mencapai tanah perjanjian, bangsa Israel harus terlebih dahulu menaklukkan musuh-musuhnya. Untuk mencapai tanah perjanjian harus menaklukkan musuh-musuhnya terlebih dahulu. Jadi ini berbicara tentang rencana Tuhan di dalam hidup kita ini. Tujuan Tuhan dalam hidup kita ini yang sudah disiapkan itu untuk mencapai itu. Kita harus menaklukkan musuh-musuh. Siapa musuh-musuh kita? Saya kira kita semua sudah tahu. Bahkan musuh kita bisa diri kita sendiri. Karena apa? Dari pikiran kita, dari semua perbuatan kita. Harus ditaklukkan agar rencana Tuhan dalam kehidupan kita ini tergenapi. Kenapa Tuhan membawa bangsa Israel berkeliling? Ini punya arti untuk membentuk dan proses mereka. Kenapa bangsa Israel ini harus menghadapi musuh-musuh untuk mencapai tujuan? Ini berarti dalam kehidupan ada tantangan di dalam perjalanan hidup. Sekalipun Tuhan menyertai mereka, sekalipun Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, ini merupakan tanda-tanda bagi banyak orang percaya. Kenapa masih mengalami masalah? Kenapa masih hidup susah? Padahal Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Bahkan Tuhanlah yang menuntun mereka. Saya dulu punya pemikiran seperti ini. Pertama, bertobat. Kalau sudah ikut Tuhan itu, semua hidup ini menjadi enak. Masalah akan hilang. Pokoknya enak lah kalau ikut Tuhan, ikut Yesus. Itu dulu cara berpikir saya. Tetapi di tengah perjalanan itu masalah-masalah, tantangan banyak sekali. Dan semakin saya mengikuti firman Tuhan, saya belajar, oh ternyata Tuhan mau melatih saya untuk semakin mengenal Dia, bahwa perjalanan hidup ini melalui tantangan, melalui masalah inilah aku dimurnikan, aku diproses. Jadi kita harus menyadari tiga hari yang lalu, kalau nggak salah itu Rabu malam, saya sedang persiapkan ini ya. Terus istri saya panggil saya, Bang, coba ini ada WA. Apa atau WA-nya sebelumnya. Terus dibacakan, saya nggak sebutkan orangnya ya, siapa ya. Saya bacakan WA-nya begini, saya tulis ini. Di WA besar tulisannya, Tuhan, aku capek berharap. Itu tulisannya.
pertama, di bawahnya lagi. Berserah, pasrah, aku kesel. Ikut tak dikirim. Loh, ulangi, baca dulu. Jangan salah. Tuhan, aku capek berharap. Berserah, pasrah, aku kesel. Wah, aku terus pikir, tak catat. Ini, beginilah model bangsa Israel waktu itu. Ini merupakan keluhan sebetulnya. Sungguh-sungguh. Ya, bukan jemaat sini, gereja lain sih, tapi sudah kenal baik. Jadi, kalau Tuhan mengizinkan bangsa Israel harus menghadapi tantangan untuk mencapai tanah perjanjian, artinya dalam kehidupan kita, dalam perjalanan ini, kita pun mengalami tantangan, menghadapi tantangan. Soalnya Israel, bangsa Israel itu merupakan contoh kepada kehidupan kita hari ini. Tuhan mengizinkan mereka melewati perjalanan panjang di padang gurun karena Tuhan juga hendak mengajarkan kepada mereka agar untuk tunduk sepenuhnya kepada pimpinannya. Agar kita sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, tetap berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan, tidak boleh bimbang. Sebab orang yang bimbang tidak mendapat apa-apa dari Tuhan. Itu ditulis Yakobus 1 ayat 6. Dan Yakobus 1 ayat 2, 3, 4 ditulis begini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat yang ketiga, sebab kamu tahu ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ayat yang keempat, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apa. Jadi saya membaca ayat ini. Ayat ini mengubah paradigma. Jadi kita harus menganggap pencobaan, persoalan, masalah di dalam hidup sebagai ujian, sebagai proses. Jangan menganggap itu sebagai hukuman, tapi itu ujian untuk memurnikan iman kita agar sempurna di hadapan Tuhan. Kita harus punya pemikiran demikian ketika kita diperhadapkan pada tantangan masalah itu. Asalkan persoalan masalah itu tidak kita buat sendiri, bukan kesalahan. Dan Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Aku juga ya rasa agak bingung kadang-kadang kalau waktu baca ini. Loh, mereka berjalan siang dan malam. Loh, luar biasa ya. Di situ mungkin masih ada anak-anak ya. Di bangsa Israel mereka berjalan di katakan firman Tuhan siang dan malam. Kenapa? Tuhan menyertai mereka. Bagi Tuhan tiada mustahil. Amin. Kalau Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, mau jalan siang dan malam kayak mau apa kan, pasti bisa. Sama dengan kita, kalau kita melakukan segala sesuatu, kok luar biasa ini ya, umurnya sekian ya, yang ini, karena Tuhan.
Gambaran ini begitu jelas bagi kita umat Tuhan, untuk mengingatkan agar kita jangan sampai meragukan rancangan-rancangan Tuhan dan penyertaannya dalam perjalanan hidup kita. Sekalipun itu berliku-liku dan sangat berat. Sebab firman Tuhan yang ditulis di Matius 10 ayat 38 berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Jadi ada salib kita, ada harga yang harus kita bayar kalau kita sudah ikut Yesus. Saya mendengar kesaksian dari hamba Tuhan. Wah, aku terus ingat terus. Kesaksiannya gimana? Untuk ikut Yesus, untuk mendapatkan kasih karunia penuh pengorbanan. Pengorbanannya dicoret dari kata kartu keluarga, gak dianggap keluarga. Kedua, bahkan istri minta cerai. Wah, aku dengar luar biasa kesaksian. Kita semua sudah bisa lah bayangkan itu dari mana apa itu. Cukup hilang semua. Bagaimana kita untuk mengenal Yesus? Enak, tidak perlu mengorbankan apa-apa, tidak mengorbankan keluarga, ditinggal keluarga. Bahkan ada yang kadang itu sampai dibuang dari lingkungan, tidak dianggap. Itulah harga untuk mendapatkan kasih karunia, untuk mengenal Yesus. Padahal kita langsung dipilih Tuhan, kasih karunia Tuhan begitu besar bagi kita. Jika kita melihat kesukaran dan goncangan-goncangan terjadi dalam hidup ini sebagai tekanan dan beban, maka kita akan mudah terserang rasa takut, khawatir, dan lemah. Seperti yang saya katakan tadi, kan tantangan, persoalan dalam hidup ini pasti ada. Baik itu orang kaya, baik itu gak punya, semuanya punya masalah. Masalahnya cuma berbeda-beda. Semuanya punya masalah. Tetapi di sini dikatakan, bagaimana kita melihat masalah kita? Jika kita melihat kesukaran dan goncangan-goncangan yang terjadi dalam hidup ini sebagai tekanan dan beban, maka kita akan mudah terserang rasa takut, khawatir, dan lemah. Oleh karena itu sebaliknya, kita harus melihat goncangan dalam kehidupan ini sebagai proses Tuhan, agar kita bisa introspeksi diri. Ya Tuhan, apa yang harus saya lakukan ya? Kalau ini terjadi karena apa? Untuk mengajar kita terus lebih dekat bertanya pada Tuhan. Tetapi bila kita memahaminya sebagai proses pendewasaan dan pemurnian iman, kita akan semakin bersemangat dalam mengerjakan perkara-perkara rohani. Semua kok terasa tegang ya? Tegang. Tidak apa-apa, tidak lama kok. Untuk kita bisa merenungkan firman Tuhan. Seperti seekor raja wali yang menggoncangkan sarangnya agar anak-anaknya terlatih belajar terbang serta kuat menghadapi badai. Begitupun Tuhan melatih kita agar menjadi pribadi yang kuat melalui goncangan-goncangan yang terjadi di dalam kehidupan ini. Ini ditulis di Ulangan 32
ayat 11-12. Jadi ada goncangan, begitu juga Tuhan untuk melatih kita. Ada goncangan dalam kehidupan ini. Jangan kaget. Diumpamakan seperti Raja Wali menggoncangkan sarangnya agar anaknya itu keluar untuk dilatih terbang. Demikian Tuhan menggoncangkan kehidupan kita. Jadi nggak bisa nyaman, goncang. Di tengah situasi yang sulit, banyak orang Kristen undur dari ibadah, tidak lagi semangat melayani Tuhan karena mereka menyimpan rasa kecewa. Rasa kecewa timbul karena mereka berharap keputusan mengikut Tuhan akan membuat hidupnya terbebas dari masalah dan kesulitan. Seperti yang saya saksikan tadi, saya dulu awal bertobat. Karena saya menganggap akan terbebas dari kesulitan masalah kalau saya ikut Tuhan. Jadi kalau kita mau misalnya bicara pada orang lain ya, apalagi sudah ya teman-teman saudara seiman, Ustaz orang masalah yang lemah, ikut Tuhan. Apalagi kalau penginjil ya, jangan sampai ikut Tuhan, tidak ada masalah, semuanya berjalan lancar. Nanti ya baik sih, saya kira baik ya, tetapi ketika dia mengenal Yesus, mengalami masalah, tapi di situ akan ada proses. Sebab saya dulu gitu, waktu di bertobat pertama, enak ikut Tuhan itu semuanya beres. Saya ikut masalah, tapi ya ternyata saya dilatih di situ aja, jadi nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman enak ikut Tuhan apa, nggak ada masalah, nanti malah ditertawain yang tahu. Ikut Tuhan itu tetap ada harga yang harus dibayar. Namun kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Masalah, ujian, dan tantangan datang silih berganti. Tuhan pun menjadi sasaran kekecewaan. Seperti orang Israel ketika mereka menempuh perjalanan di padang gurun, mengikuti tuntunan Tuhan. Mereka kecewa kepada Tuhan. Pikirnya Tuhan telah membuat mereka menderita di padang gurun. Mereka menganggap lebih baik tinggal di tanah Mesir daripada menjalani hidup di tengah padang gurun yang panas, tandus, sulit mendapatkan makanan, sulit mendapatkan air minum. Kekecewaan yang dialami oleh bangsa Israel ini adalah karena harapan yang tidak menjadi kenyataan. Harapannya tadi akan terbebas dari masalah kalau ikut Tuhan. Bukankah kita seringkali berperilaku seperti bangsa Israel ini yang memendam kekecewaan ketika mengharapkan sesuatu yang baik terjadi di dalam hidup ini, tetapi kita malah diperhadapkan pada situasi yang sulit. Tuhan Yesus sudah memperingatkan bahwa untuk mengikut Dia ada harga yang harus dibayar. Kita harus mau menyangkal diri dan memikul salib. Tidak selayaknya kita kecewa kepada Tuhan karena Tuhan sudah membuktikan kasih-Nya kepada kita, yaitu lewat pengorbanannya di kayu salib. Tuhan juga memberikan Roh Kudus kepada kita sebagai pembela dan penolong di dalam perjalanan hidup kita. Sesulit apapun perjalanan kita di dalam mengiring Tuhan, jangan pernah kecewa, jangan pernah undur dari Tuhan,
Jika Tuhan izinkan kita melewati kehidupan di padang gurun, percayalah bahwa kita tidak menempuhnya sendiri. Tuhan menyertai kita. Dan di dalam segala perkara dikatakan, Dia pasti turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ditulis di Roma 8 ayat 2. Oleh karena itu, tetaplah fokus memandang ke depan atau kepada Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Jika kita menjadi kecewa dan undur di tengah jalan, kita tidak akan mengalami penggenapan janji-janji. Mungkin saat ini ada yang sedang terbelenggu permasalahan hidup yang sangat berat. Secara logika sulit untuk bisa melepaskan diri. Dengan mengandalkan akal dan kekuatan sendiri, kita tidak mampu. Satu-satunya jalan adalah datang kepada Tuhan. Sebab hanya Dialah yang sanggup membebaskan kita dari semua belenggu. Belenggu dosa saja yang begitu berat telah dipatahkan lewat pengorbanannya di kayu salib. Apalagi belenggu masalah-masalah kehidupan sehari-hari. Mari kita belajar seperti Paulus. Paulus dan Silas yang sekalipun diperhadapkan pada penderitaan yang hebat dan terbelenggu, tetap tabah hati dan tidak kecewa kepada Tuhan. Padahal mereka saat itu sedang melayani Tuhan. Mereka melayani Tuhan menuju kemana-mana, tetapi mengalami penderitaan yang sangat berat. Mereka dibelenggu, dimasukkan ke penjara. Malahan Paulus dan Silas melakukan sesuatu yang tidak masuk akal menurut pemikiran manusia atau dunia. Mereka berdoa dan memuji-muji Tuhan pada tengah malam. Memang kalau kita pikirkan ini sangat luar biasa. Paulus dan Silas sudah dipenjara, masih memuji-muji Tuhan. Sudah dirantai, dikatakan dirantai, dibelenggu dalam penjara. Kok bisa-bisanya masih memuji-muji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Ini enggak masuk. Tapi inilah kenyataan hidup yang dikehendaki oleh Allah. Dalam situasi apapun, mari kita naikkan pujian, penyembahan kepada Tuhan. Rantai yang membelenggu tubuh jasmani mereka tidak sanggup membelenggu roh mereka untuk mempermuliakan nama Tuhan. Saat tiada harapan, Paulus dan Silas justru mengangkat hati kepada Tuhan melalui puji-pujian, dan terbukti saat mereka memuji dan menyembah Tuhan, mujizat terjadi. Tuhan hadir dengan kuasanya yang dahsyat. Sendi-sendi penjara goyah, pintu terbuka dan belenggu terlepas. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, dan jangan pernah berhenti memuji Tuhan, sebab Allah bertahta di atas puji-pujian. Saya mungkin waktu persiapan ini sudah agak lama ya,
mungkin 3 minggu yang lalu, saya terus diingatkan tentang pujian penyembahan. Saya sampai, pujian penyembahan Tuhan maksudnya di mana? Tuhan hari-hari ini menghendaki pujian penyembahan, puji-pujian penyembahan. Sampai waktu di lembah pujian saya juga bersaksi. Saya diingatkan terus tentang penyembahan, pujian dinaikkan kepada Tuhan. Tuhan sedang menghendaki pujian penyembahan hari-hari ini. Karena apa? Tuhan bertahta di atas pujian. Dalam situasi apapun, kita harus memuji Tuhan. Seperti Paulus dan Silas ini di penjara, di belenggu, bisa-bisanya memuji-muji Tuhan. Coba. Tetapi apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Dilepaskan mereka. Aku waktu Pak Gembala 2 minggu yang lalu kalau nggak salah menyampaikan firman, kok yang banyak puji-pujian. Saya diteguhkan, kok puji-pujian itu dinaikkan waktu menyampaikan firman Tuhan. Iya ya, Tuhan menghendaki puji-pujian. Saya diingatkan, saya bersyukur seperti diteguhkan itu. Jadi hari-hari ini mari kita terus menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Tuhan menghendaki, Tuhan bertahta di atas pujian dalam keadaan apapun kita. Hari-hari ini. Amin. Saya juga ingin menaikkan pujian. Mari pemain musik naik, kita puji Tuhan ya, kita puji Tuhan. Kita naikkan satu pujian. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jangan selalu akan, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyerah. Jangan pernah menyerah,
Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk semua kasih kemurahan. Kami percaya Engkau Tuhan selalu ada di dalam setiap kehidupan kami. Kami telah belajar tentang kebenaran firman-Mu. Jika kami menghadapi persoalan masalah tantangan dalam kehidupan, itu adalah proses bagi hidup kami, agar kami kuat teguh di dalam Engkau. Oleh karena itu kami tetap mohon kasih karunia untuk kami terus disertai Roh Kudus untuk mampu melewati semua masalah tantangan pergumulan hidup. Kau tahu Tuhan keterbatasan kami semua. Perlengkapi lebih lagi kami semua, agar nama-Mu terus dipermuliakan lewat seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita. Firman Tuhan yang sederhana tapi menurut saya luar biasa ketika kita menyimak, memahami pesan yang Tuhan sampaikan lewat hambanya. Terima kasih untuk Pak Gasman Siaan yang memberkati kita pagi hari ini. Menarik sekali bagi saya ketika saya coba mengikuti. Ada satu perkataan, Tuhan, aku capek berharap, berserah, pasrah, aku kesal. Bagi saya menarik sekali. Semua bermula dari hati, dari pemahaman. Ketika setiap kita diperhadapkan pada ujian, pencobaan atau tantangan kehidupan, adakah kita berpikir kita harusnya bersyukur karena apa yang kita alami? Tuhan Bapa kita yang baik itu mengerti kekuatan kemampuan kita. Dan tidak akan pernah bakal dilakukan tantangan kehidupan itu yang melebihi daripada kesanggupan kita. Kuat itu ada batasnya jika tidak pernah diperbarui dan ditambah. Bukan cuma mengiring, mengikut Tuhan, itu mengalami tantangan dan banyak masalah. Bukan cuma mengiring, mengikuti, bahkan ketika kita bersama-sama dengan Dia, tantangan masalah itu tetap ada. Bagaimana dengan murid-murid Yesus ketika ada di Galilea? Seperahu dengan Yesus, bersama Dia. Mereka dihadapkan pada angin sakal. Perahu, bisa bicara perahu kehidupan yang diombang-ambingkan, angin ribut, bahkan air danau itu masuk ke dalam perahu. Oleh karenanya mereka berkata, Guru, gimana ini? Kita bisa tenggelam. Yesus tidur dipulihkan. Dia ada bersama mereka. Jangan kok ngikut, bersama Dia kita tetap menghadapi itu. Dalam Mazmur 34 ayat 19 ditulis di sana, kemalangan orang benar itu banyak,
itu sudah tidak bisa kita tolak. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semua itu. Ada satu jaminan, ada satu bukti bahwa kemenangan sudah diberikan. Dia menang, kemenangan itu diberikan kepada kita. Tuhan, aku capek berharap. Berserah pasrah, aku kesel. Aku gak kuat. Kan gitu ya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Kekuatan demi kekuatan yang diberikan dan diperbaharui dari waktu lepas waktu, selama asal kita terus menanti-nantikan. Ada satu hubungan, ada satu relation yang terus dibangun sehingga kita diperbaharui kuat kita. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sebenarnya tidak ada istilah kata capek dalam kurun waktu yang panjang, selama dia menyadari sikap hatinya. Dia mengetahui bahwa aku ini tidak dapat berbuat apa-apa. Aku ini lemah, butuh kekuatan, butuh topangan. Apa itu? Relation, hubungan, menanti-nantikan dia dan percaya kepada kebaikannya. Kalau burung di udara, dia beri makan. Bunga bakung di lembah dia hiasi. Apalagi engkau, firman-Nya dikatakan demikian. Jadi saya mau menyampaikan bukan karena kesombongan atau apapun. Selama itu untuk kebutuhan makan minum, Tuhan itu jamin. Tetapi kalau sudah berbicara gengsi dan keinginan, itu yang jadi persoalan dan masalah. Kenapa banyak orang kecewa? Kenapa banyak orang tidak dapat bersyukur? Karena dia selalu melihat dengan mata keinginannya. Dia hidup berperilaku dengan gengsinya. Dia selalu membandingkan satu dengan yang lain dalam setiap pencapaian. Kalau dia kurang dari yang lain, dia merasa dia tidak diberkati, sehingga dia tidak dapat bersyukur atas apa yang Tuhan beri. Ada satu hal yang sederhana, tetapi kita perlu renungkan. Ada satu hal yang perlu kita hidupi sekalipun tidak semua orang setuju. Menurut saya ada satu kiat bagaimana kita terus selalu dapat bersyukur di dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Tuhan bagi setiap kita umatnya. My goal is not to be better than anyone else. Goal saya itu bukan untuk menjadi yang lebih baik dari orang yang lain dalam segala hal. Sehingga ketika kita melihat kita kalah, kita kecewa,
Kenapa Tuhan kok aku tidak seperti dia? Sementara tantangan kehidupan, talenta yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang dipercayakan berbeda-beda. Tetapi 5 talenta, 2 talenta di mata Tuhan itu sama. Orang diberi kepercayaan sesuai dengan kesanggupannya. Bagaimana kita supaya lebih sanggup dan lebih sanggup dan lebih sanggup lagi? Orang harus berusaha setiap hari, setiap saat mempersiapkan diri, memperbaharui, berusaha, bukan bersaing dengan yang lain, tetapi yang terberat bersaing dengan dirinya sendiri untuk mengalahkan dia yang kemarin, supaya dia yang hari ini dan dia yang esok jauh lebih baik daripada dia yang kemarin. Kalau pembandingnya itu saya yang lama, saya percaya dalam segala hal pencapaian Anda tetap dapat bersyukur. Anda tidak menjadi pesimis dan lelah. Lebih lagi relation yang Anda bangun itu akan memberikan kekuatan. My goal is not to be better than anyone else, but to be better than I used to be. Harus lebih baik dibanding saya yang kemarin. Untuk itu saya berjuang, untuk itu saya berusaha. Pencapaiannya saya harus lebih baik daripada saya yang kemarin, bukan terhadap satu dengan yang lain. Anda akan dapat bersyukur dalam pencapaian apapun, karena anugerah Tuhan, kebaikannya tetap menyertai kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Sikap hati, pemahaman, pengertian, membanding-bandingkan. Bandingkanlah dengan dirimu yang kemarin, bukan dengan saudara, bukan dengan tetangga atau pencapaian dari mereka, sehingga kita tetap kuat. Karena perjuangan kita itu melawan diri kita sendiri yang lalu untuk menjadi lebih baik di masa depan. Amin. Ku datang Tuhan, barui hatiku, barui. Ku datang Tuhan, barui hatiku dengan anugerah. Di
kasih karunia-Nya cukup bagi setiap kita. Anugerah-Nya sempurna bagi hidup kita. Tidak bermaksud menggurui Anda, tetapi para orang tua, tolong bantu anak-anakmu, baik mereka yang sudah berkeluarga maupun yang belum. Jangan pernah membanding-bandingkan keberhasilan satu keluarga anak kita dan satu keluarga anak kita yang lain. Jangan pernah memuji-muji mereka yang berhasil dan menomorduakan atau bahkan lebih parah menyingkirkan, tidak menganggap mereka yang menurut pandanganmu kurang berhasil. Bantu mereka, sokong mereka. Kalau mereka masih studi, jangan pernah juga engkau mengucapkan yang satu pinter, yang satu bodoh. Tolong mereka, dorong mereka, motivasi mereka, sehingga mereka tidak menjadi minder, sehingga mereka tidak menjadi asing di tengah-tengah keluarga. Karena pencapaian memang berbeda-beda. Hargai apa yang mereka upayakan. Bantu sebisa dengan nilai-nilai kehidupan untuk membangkitkan gairah semangat mereka di dalam berjuang. Biarlah mereka tidak melihat apa yang mereka kerjakan itu karena berusaha lebih daripada saudara yang lain, karena membutuhkan pengakuan daripada kita sebagai orang tua. Tapi biarlah mereka berjuang untuk menjadi lebih baik daripada pencapaian mereka yang kemarin. Terima mereka apa adanya, sebagaimana Tuhan Yesus menerima engkau apa adanya. Tanpa tuntutan apapun, kasih-Nya diberikan dengan porsi yang sama. Doakan mereka, percayakan kepada Tuhan. Bila kuasa daripada Roh Kudus bekerja atas hidupnya lebih dan lebih lagi. Tuhan mempercayakan seturut kemampuan. Usahakan kemampuan setiap kita terus kita tingkatkan dari hari lepas hari, sehingga kita layak dipercaya, diberi anugerah yang lebih tinggi. Dari iman kepada iman, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Amin. Amin berarti janji. Mari kita naikkan rapnya sekali lagi dan kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Kasih-Mu meliputi
hidupku. Kasih-Mu melingkupi hidupku tanpa terkecuali. Kami bersyukur kepadamu pagi hari ini, Kau telah memberkati kami dengan firman-Mu yang hidup. Biarlah benih kehidupan itu tertanam di dalam tanah hati kami yang terbaik, tanah hati kami yang paling gembur, tanah hati kami yang paling subur. Kami mau menghidupi, kami mau melakukan Tuhan seturut perintah dan kehendak-Mu. Ketika kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka sepanjang perjalanan kehidupan kami disebut beruntung, kami disebut berbahagia, dan kebahagiaan yang Kau berikan itu tetap adanya. Kebaikan kasih setia-Mu yang selama-lamanya tidak pernah berubah menjamin setiap kehidupan kami di setiap musim kehidupan yang berganti. Ketika hari yang baru, ada berkat yang baru yang tercurah dari surga untuk kami terima, untuk kami nikmati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami percaya ketika kami terus bergantung harap, tidak menjadi capek dan kesal, karena Kau terus memperbarui dari hari lepas hari. Kami percaya Tuhan, roh kami Kau sehatkan, jiwa kami Kau sehatkan, kehidupan kami Kau pulihkan, tubuh jasmani kami juga Engkau sembuhkan oleh karena bilur-bilur. Tidak pernah kami lihat dan tidak pernah kami dengar orang benar Engkau tinggalkan, dan anak cucu keturunannya Engkau biarkan meminta-minta roti. Selain bahkan Engkau membuat mereka perkasa di bumi, dan bangsa-bangsa di dunia beroleh berkat daripadanya. Kami percaya, untuk itu kami berkata-kata, Engkau memberkati kami lebih banyak daripada apa yang dapat kami minta dan doakan, karena Engkau murah hati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan setiap apa yang kami kerjakan, Engkau juga berkati, Kau buat berhasil, sehingga kami boleh menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama-Mu. Kami menerima kepenuhan yang daripada-Mu, dan kami percaya Roh Kudus Engkau terus dan selalu memimpin kami dari hari lepas hari, dari minggu, dari tahun, untuk menjadi pemenang kehidupan,
karena kendaraan kemenangan itu sudah Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami pulang di dalam damai-Mu. Kami pulang di dalam syukur-Mu. Kami pulang di dalam sukacita yang telah Engkau berikan kepada kami. Malaikat-Mu menatang perjalanan kami kembali ke rumah masing-masing. Jauh maupun dekat, kami tiba dalam keadaan selamat Tuhan, tanpa kurang satu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami menerima segala berkat kemuliaan-Mu menjadi kenyataan di dalam hidup kami. Dipermuliakan, diagungkan, ditinggikan nama-Mu, nama di atas segala nama, Raja di atas segala Raja, Yesus Kristus. Dan setiap kita yang sudah diberkati, Tuhan berkata bersama-sama, haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi, shalom.